ketika ini pengen berbuat baik, pengen tobat, masa saya ini udah niat, udah berdoa sama Engkau ya Allah, masa Engkau gak hantarkan orang untuk hantarkan asbab untuk datang ke satu majelis tersebut. Dan doa aja dalam hati. Datang orang lagi, saya panggil lagi, mampir lagi. Brother, bro, mampir. Gimana bang? Mau kemana? Mau jalan ke sana, ada acara nih, keburu gitu. Boleh dong saya anterin ke pondok pesantren Takmirul Islam. Saya bilang itu sama orang tersebut, aduh maaf ini keburu-buru yang udah mepet ada acara, apalagi saya baru nada kayak gini, saya nggak bisa nganterin. 2 orang lewat lagi, gagal lagi. Sampai kesempatan ketiga, saya ingat aja ketika maksiat, ya dulu aja bermaksiat, berusaha susah payah gitu, agar kemaksiatan ini berhasil dilakukan. Mau pengen minum, gimana caranya ini, saya bisa senang malam ini. Entah itu caranya gimana, saya nggak peduli. Yang penting saya pengen senang malam ini. Itu pun tercapai. Sampai saya berpikir seperti itu. Gimana caranya saya ini bisa sampai ke pondok. Kalau udah ini terpaksa sekali lagi nggak ada orang, saya mau nggak pun tetap jalan. Mau nganggap orang gila, mau nganggap ini orang mabuk, terserah, bebas saya bilang. Sampai akhirnya saya cerita, ada orang datang lagi, berapa menit kemudian datang lagi. Saya panggil lagi, mas, mampir gitu. Oh, gimana mas ini? Mau kemana ini? Kok tumben? Apa rapi banget? Tumben seger banget badannya gitu. Apa namanya, sehat-sehat aja. Maksudnya sehat-sehat itu nggak mau, nggak apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Ada yang bisa dibantu mas? Oh ya ada. Perlu dibantu juga saya nih. Coba saya anterin ke pondok pesantren Takmirul Islam. Ini orang yang ketiga datang. Sampai akhirnya sehabis Roni bilang tolong dianterin, orangnya mau, alhamdulillah. Alhamdulillah ini pertolongan Allah ini datang. Ini janji Allah ini pasti ya, cuma nyatinya itu aja. Nggak mungkin kita ini berbuat baik selama kebaikan kita ini menuju pada agama, Allah nggak tolongnya, nggak mungkin gitu. Hal yang sangat mustahil, pasti Allah akan tolong. Sampai akhirnya jalan di pertengahan jalan, ditanyain sama yang gonceng ini, Mas Roni ini sadar sehat gitu. Iya, kenapa sih ini? Enggak, Mas Roni ini udah bangun belum? Kirain saya ini ngelindur apa gimana gitu, ngigo gitu. Mas Roni ini udah bangun belum gitu? Iya udah, emang kenapa gitu? Udah, anterin saya ke pondok. Sampai lampu merah tanyain lagi, Mas serius mas ini pakai gamis kayak gitu, pakai peci? Enggak salah lihat mas, enggak mabuk gitu. Sampai akhirnya udah, kamu nggak usah bicara, anterin saja di depan itu udah berapa apa satu lampu merah udah sampai di pondok. Sampai di lampu merah berikutnya ditanyain lagi, Mas ini serius nggak kesambet mas? Sampai berhenti pak. Jadi orang nanya itu saking bengongnya sampai berhenti di pinggir jalan ditanyain, pegang paha saya, Mas bangun. Kirain saya ini masih lindur apa mabuk. Udah kamu nggak usah banyak bicara, anterin saya aja di depan sampai di pondok. Udah selesai tugas kamu gitu, daripada kamu saya pukulin di sini kalau nggak mau nganterin saya bilang. Sampai ini dianterin sampai di pondok, berarti ada orang yang mungkin bisa itu karena di majlisnya banyak orang tuanya, jadi kayak bapak-bapak nongkrong di depan pondok gitu. Ada yang ngopi, ada yang merokok dan sebagainya. Ada yang makan. Saya tiba-tiba tanya aja dengan pedenya, Pak, saya pengen ketemu sama Ustaz Ali saya bilang. Nggak tahu kalau itu apa jamaah-jamaahnya, semua itu mantan-mantan preman semua. Karena memang udah keinginannya udah mantap, gimana caranya saya pengen belajar ketemu sama Ustaz Ali, ketemu sama Pak Kiai Ali ini gimana, ketemu sama Abah Ali, biasanya yang di Solo Abah Ali. Mau nggak pas harus datang. Jadi di situ pun ada mantan-mantan preman di Solo yang punya anak buah punya parkiran banyak di situ. Saya nggak peduli, tiba-tiba saya masuk aja. Oh iya, dianterin sampai masuk ke dalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini benar tempatnya Abah Ali. Oh iya mas, gimana, ada yang bisa dibantu? Ya Pak Kiai, sini perkenalkan saya Roni, yang di sini pengen belajar apa gitu. Pak Kiai-nya bengong karena di situ jamaahnya ya mungkin tatoan tapi nggak kelihatan lah. Tatoan di badan aja, di kaki, di tangan ada, mungkin di lengan. Sampai akhirnya saya minta izin sama Pak Kiai, saya boleh izin tinggal di sini? Oh boleh, silakan. Ya udah, datang itu jam 10-an malam kurang lebihnya. Saya datang di majelis tersebut. Waktunya itu sepi kan, ada beberapa yang nongkrong dalam, pada ngeliatin ke dalam semua, ngopi sambil ada ngomong-ngomong gitu. Sampai akhirnya saya disuruh mandi. Mas Roni buat mandi dulu aja, kalau udah segera habis ini makan. Habis mandi saya makan, udah makan, karena memang saking laparnya, mau gak mau ditawarin orang makan. Pak Kiai makan, saya makan aja. Makan selesai, dikasih rokok. Nah, Pak Kiai orang di Jawa, ini rokok banyak juga. Ya mas, buat apa namanya, ada rokok nggak? Ada. Rokok dulu, dan rokok selesai istirahat, tidur, subuh dibangunin.
subuh dibangun itu sebelum subuh biasanya udah ada orang ngaji, teman-teman yang pengen ngaji malam ngaji di ada ustadznya yang setoran gitu. Sampai akhirnya di situ saya bangun dulu, beres-beres, habis subuh saya tidur lagi Pak. Ada kurang lebihnya di situ hampir sebulanan lebih. Jadi ini nggak pulang, udah kegiatan cuma di situ aja. Kegiatan sore ngaji sih diajak silaturahmi kemana saya ikut, udah diajak ngaji, disuruh ngaji juga ngaji, disuruh bersih. Udah apa yang disuruh sama Pak Kiai yang di musyawarahkan di situ udah lakuin aja. Sampai kurang lebihnya ada 1 bulan. Setelah itu ibu pulang ke Solo, tiba-tiba udah di rumah. Saya dikabarin sama om saya yang tadi, yang sebelumnya nyamperin itu. Tiba-tiba saya dibangunin, Mas Rani, udah waktunya pulang. Itu jam 3, kurang lebih jam 3-an. Mas Rani udah waktunya pulang. Karena masih setengah mermelek. Saya kirain ada apa gitu, orang datang pakai jenggot panjang, pakai taliban, pakai jubah, bilangin Mas Rani udah waktunya pulang gitu. Bentar, ini pulang ini maksudnya apa gitu ya? Enggak ngeh gitu, masih setengah sadar gitu. Sampai akhirnya pulang ketemu sama ibu, akhirnya sama izin sama ibu. Udah habis minta maaf, habis ngobrol-ngobrol sebentar, Bu Rani izin buat ke pondok lagi. Oh ya silakan. Alhamdulillah kalau sekarang udah belajar di pondok gitu. Di tempatnya siapa? Tempatnya Abah Ali. Alhamdulillah. Terus bayarnya gimana? Awalnya khawatir gitu. Kamu setiap hari makannya gimana? Udah aku gak usah mikirin makan, kalau di sana makan setiap hari pasti ada lah insya Allah gitu. Tapi ya makannya ya bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Akhirnya di situ kurang lebihnya ada 8 bulanan, ada hampir 1 tahun. Akhirnya saya putusin buat pulang ke rumah. Buat kerja lagi di sama Pak Kiai. Saya mau pulang dulu buat kerja karena di rumah ada ibu, ada keluarga yang lain. Saya pengen kerja juga gitu. Karena teman-teman di sini kegiatan pagi pada kerja, sore baru datang ke sini gitu. Biar saya teman-teman yang lain. Sampai akhirnya buat kerja di situ di rumah. Datengin Pak Jamaah, datengin orang pakai jubah gini. Dulu kalau pakai peci kan saya nggak bisa. Udah ngaji tapi nggak bisa pakai peci. Seringnya pakai topi aja, pakai topi. Kalau nongkrong pakai topi biasa gini, nanti kalau pengen mau ngaji atau mau sholat topinya dibalik taruh belakang gini. Nggak pakai pecinya nggak bisa. Apalagi pakai gamis kalau Jumatan aja. Kalau nggak hari Jumatan cuma pakai kaos biasa gitu. Sampai akhirnya saya buat kerja di rumah lagi. Beberapa bulan kemudian itu datengin jamaah. Ada orang pengen silaturahmi tapi nggak ada tatonya gitu. Ini ya, datang pakai jubah seperti ini, datang tiba-tiba datang silaturahmi bilang Assalamualaikum Mas, pengen silaturahmi. Saya bingung, ini orang silaturahmi maksudnya apa? Bingung gitu. Karena cuma ketemu sama orang-orang satu rombongan itu aja. Sampai akhirnya dari teman tersebut, dari jamaah tersebut bilang, Mas saya ini dari masjid Anjuman Solo. Saya pengen silaturahmi. Ya udah, habis kenalan 3 orang ngobrol. Habis ngobrol bentar saya tinggal kerja sambil kerja. Dibawain Pak, kopi dibawain, kue dibawain. Udah apa-apa itu dibawain situ. Saya tinggal kerja aja. Pagi datang, nanti jam 12 habis sholat dulu pergi. Jam 2 datang lagi, beda orang lagi. Datangin lagi silaturahmi cuma nongkrong aja, saya tinggal kerja lagi. Jam 3 habis itu, jam 4 mereka pergi lagi. Habis itu nanti habis maghrib datang lagi. Habis sisa mereka habis ngumpul-ngumpul, ngobrol, minum, makan, pergi lagi. Sehari 3 kali. Dalam sebulan berturut-turut gak berhenti. Sampai saya ini bingung. Ini jamaah ini maunya apa, belajarnya di mana, sampai kesel Pak. Saking isinya didatengin. Ya udah, dalam hati kecil saya ikut sekali saja, tapi besok gak bakal ikut lagi. Maksudnya ikut ini biar mereka ini gak datang ke sini lagi, biar senang aja. Sekali saya ikut, besoknya jangan sampai saya ikut lagi. Sampai akhirnya saya datang di salah satu masjid itu yang Animah Surakarta. Saya datang di situ. Datang itu ada orang pakai jubah juga, jenggotnya panjang, pakai sorban. Saya disambut tiba-tiba, Masya Allah ahli surga. Dipeluk, dicium, saya bilang, ini orang ini kayaknya orang gila ini. Orang cowok sama cowok dipeluk, dicium kanan kiri. Ya karena nggak ada suasana agama sangat kurang. Melihat orang pakai jubah, pakai jenggot, pakai sorban itu, bilangnya ini kayaknya orang gila nih. Di sini kayaknya diajakin ngebom. Sampai saat kita penasarannya apa bener ini jamaah yang sering ngebom dan sebagainya.
Karena habis sore itu orang pakai jubah itu udah diliriki ini orang ngajinya di mana, ini nomornya di mana. Sampainya di lantai 1 saya samperin keliling. Besar kok masjidnya, nggak ada apa-apa, cuma ruangan-ruangan aja buat belajar TPA, buat belajar apa namanya ibu-ibu gitu. Saya masukin lantai 2 buat sholat, lantai 3 saya naik lagi, lantai 3 itu ada orang jamaah, karena jamaah dari berbagai daerah, berbagai kota datang di situ buat transit, orang pada tidur. Tidurnya itu udah kayak ikan dijemur, banyak banget kan, rapi gitu. Sampai akhirnya saya besoknya pulang ke rumah lagi, udah aman, jamaah nggak bakalan kesini lagi. Ternyata jamaah dari Jogja datang yang di belakang polsek serangan dekat rumah saya. Mas Roni, ada jamaah dari Jogja datang. Oh iya, saya yang kesana, jangan sampai kesini. Kalau ini jamaah didiemin juga diem, mau dibilangin Mas saya juga kerja juga kayaknya nggak ada perasaan, tetap di situ aja gitu kan. Mau dibeliin kopi orang bawa bekal semua, mau disuguhin kue orang juga bawa roti juga. Sampai saya datang di jamaah, ada yang bicara di depan itu waktu habis sholat maghrib, orangnya pakai tato Pak, pakai tato. Akhirnya ada lengan gini kelihatan bicarain perkara agama. Di situ saya bingung bengong. Tuh orang kok bisa ngomongin agama? Saya selama 1 tahun belajar setiap hari ini jumpa sama Pak Kiai, saya ini nggak pernah ngomongin agama. Ngobrolin agama ini nggak pernah, nggak bisa ngomongin perkara agama ini nggak bisa. Sampai akhirnya saya penasaran, saya tanya, ini jamaah dari mana Mas? Ustaz, ini jamaah dari mana? Oh, ini jamaah dari Jogja. Belajarnya mereka di mana? Ini belajarnya mereka itu di masjid. Teman-teman belajar, habis ini kita makan bareng-bareng. Saya mau ikut. Gak ada bekal, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba saya bilang, saya mau ikut belajar teman-teman yang ada di sini. Gimana caranya saya mau ikut sampai nanti saya bisa seperti kalian. Sampai saya bisa seperti kalian, karena saya pakai jubah nggak bisa, pakai peci nggak bisa. Saya mau ikut itu nggak boleh, karena jamaah ini tinggal sisa masa, ada waktu 40 hari mereka belajar, tinggal hari-hari terakhir. Saya nggak boleh ikut, dibilangin lagi ke Alimah Tanjungan Mas, di situ ada jamaah kayak gini, mereka belajar di situ. Ah, nggak ada, bohong saya bilang. Orang saya kemarin habis dari sana itu adanya cuma orang tua itu gila juga saya bilang. Udah orang tua ikutnya panjang gila juga saya bilang. Loh kenapa bisa gila? Saya datang dibilang ahli surga, padahal saya muka belepotan kayak gini. Habis dibilang apa namanya ahli surga, saya dipeluk dicium, Pak ini orang bawahnya, udah orang gila nih, bener-bener gila orang-orang itu. Oh orang ustaz-ustaz yang dari Jogja itu yang zaman dari itu pada ketawa sambil ngeliatin kayak gini. Ya udah, apa namanya di sini dulu aja. Sampai singkat cerita, mereka udah pada pulang, saya pulang lagi ke rumah Pak. Pulang lagi ke rumah buat kerja lagi, buat apa namanya ngikutin ngaji rutinan setiap minggu sekali itu. Akhirnya diajakin buat pertama kali itu 3 hari itu kita di Kelincing Magelang. Jadi waktu di sana ada musyawarah seluruh Jawa Tengah kumpul di daerah Magelang di pondoknya almarhum Kiai Mukisu. Datang di situ bukan karena ketemu sama Pak Kiainya diomongin agama, bukan karena orang datang, ustadznya datang ngomongin perkara agama, bukan. Karena melihat dari asbab melihat itu, Allah berikan hidayah lagi. Ada ustadz ngaji seorang ini, tapi ada kitabnya ini kosong. Jadi orang ngaji cuma pakai tangan aja diraba ini. Saya penasaran. Saya tanyain lagi, Ustadz itu kenapa ustadznya ini belajar ngaji kitabnya polos, dan lagi mereka ngajinya itu digambar-gambar. Saya deketin lagi, ternyata itu gak orang permisi, orang kita. Tapi mereka berusaha menggambarkan Al-Quran. Sampai akhirnya berapa hari kemudian saya didatengin lagi. Ada datengin 2 orang pakai jubah semua, pakai sorban semua. Yang satu pakai bahasa isyarat, tiba-tiba dakwah aja. Saya bingung, mereka pakai bahasa tangan, pakai bahasa isyarat. Sampai akhirnya saya tanya, ada penerjemahnya, diterjemahin. Oh ternyata baru dongnya itu baru tahu, oh ini orang nggak bisa bicara, belajar dakwah gitu, belajar ngomongin agama. Dan di situ saya penasaran sama Ustaz mereka ini gimana bisa belajar, saya bilang. Ngomong aja nggak bisa, kok bisa ngomongin perkara agama, bisa paham agama. Sama Ustaznya bilang, iya teman-teman ini belajar dari 3 hari, baru dari 3 hari, 1 hari, 2 hari, bertahap lah gitu, biar bisa seperti ini. Oh gitu. Sampai akhirnya yang terakhir itu permisi Pak, ada orang difabel
punya cuma satu aja itu Ustaz itu. Saya itu waktu jalan-jalan mau balik ke tenda karena saking besarnya tendanya itu, mau balik lagi nggak tahu jalan, dianterin sama ustadznya tersebut. Ustadznya dianterin, dia udah saya anterin, dianterin. Saya jalan di belakangnya ini kok ada yang kurang ya, ada yang beda gitu. Ustadznya jalan pakai tongkat, ternyata itu orang bingung mau nganterin jalan sampai saya bingung, saya ingat-ingat mukanya, saya ingat-ingat lagi, saya kasih uang nggak mau, sama akhirnya saya tanya lagi sama Ustaz, itu kenapa ada orang profesi kakinya cuma satu aja bisa belajar belajar Al-Quran di sini, belajar agama di sini. Ternyata dari sekian banyaknya orang, sekian banyak dari sekian banyaknya santri di situ bermacam-macam, beraneka ragam Pak. Jadi kita belajar suasana agama ini bukan karena ada semangat dalam diri saya sendiri, bukan karena omongan orang, bukan karena ketemu sama kiai, bukan. Tapi karena sebab melihat orang yang lebih susah daripada kita. Tapi mereka ini mau berusaha belajar amal agama. Sampai akhirnya saya berusaha, ada apa sih di angka 3 hari itu? Ada apa sih di angka 40 hari? Ada apa sih di angka 4 bulan? Sampai penasaran, saya berangkat 3 hari, 40 hari itu mau berangkat, tarbiyahnya juga Masya Allah ajib Pak. Mau berangkat malam-malam itu jam 9 jam 10 gini di markas, depan markas kayak di seperti di Aroya gitu. Tapi markas di sana kan ramai terus waktu itu. Pagi itu udah berangkat, hari Jumat pagi sudah berangkat, malam Jumat ini jam 10 dijemput Pak. Kalau yang jemput cuma pakai motor biasa, cewek-cewek biasa itu mungkin nggak terkesan ya, kita bisa nolak. Itu yang jemput orangnya pakai mobil, bawa mobil bagus, dia sendiri jemput, kamu ngapain pakai jubah ini? Nah ini namanya setan. Ya udah, mau nggak mau ikut dulu. Besoknya saya pergi lagi, mau nggak mau harus pergi. Besok udah berangkat 40 hari, masa gara-gara perempuan saya gagal. Saya berusaha berangkat, akhirnya berangkat, dapat 20 hari pulang. Dapat 20 hari pulang karena geraknya di silaturahminya itu di daerah kota. Banyak teman-teman lama ketemu lagi, jumpa lagi, jadi suasana, ada suasana nongkrong lagi, hilang lagi. Sampai akhirnya kemarin berangkat 4 bulan itu silaturahmi selama 4 bulan, salah satunya juga di Cirebon, Indramayu, di Majalengka. Nah, di Majalengka itu aja Pak, orang nggak bisa ngomong, ada majelisnya, nggak bisa ngomong, itu ada penerjemahnya, ada yang bimbing. Nah di situ orang ini buat ngomongin perkara dunia nggak bisa, tetapi ketika dibukain ikro, suruh baca ini huruf apa, A, disuruh baca A gitu bisa, disuruh baca ba, mita, ta, bisa buat baca ikro. Itu seperti tunarungu, orang nggak bisa bicara, tapi ketika dibukain ikro, dibukain Al-Quran, mereka bisa baca, bisa ngeluarin suara. Dan disitu ajibnya yang Allah berikan, bisanya cuma buat baca ikro sama baca Al-Quran saja suaranya itu. Di selain perkara-perkara itu nggak bisa. Kok ada daerah Jatiwangi, Majalengka di sana. Daerah Majalengka, nanti kalau ada waktu insya Allah silaturahmi di sana, di tempatnya Abdul Ghani, di tempatnya Abdul Lutfi, di sana Abang Lutfi. Di sana ngumpul orang-orang yang saya itu ngumpul semua, belajar Al-Quran, belajar sholat berjamaah, belajar silaturahmi, belajar dakwah. Kalau mereka bilangnya pakai bahasa isyarat, ya, macam-macam lah. Nanti kita di sini cuma bawang aja, kita bisa berpikir sendiri. Ini sampai akhirnya kemarin setelah dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Palu, Bogor, ternyata sampai di daerah Jakarta, di daerah Bogor itu banyak kalangan daripada artis-artis dari slang, band slang itu ada namanya gitu. Bukan band dari slang itu gitaris slang yang bassnya slang yang dulu itu siapa? Abdi Ivan. Nah, Ivan Kasler ikut juga kemarin di Bandung itu, ketemu juga sama siapa? Daerah Jogja, Sakti, daerah Bandung ada Sulul Mata. Ternyata banyak dari jamaah dari kalangan para artis yang ikut ambil bagian daripada usaha dakwah ini. Dan di situ ajibnya daripada usaha dakwah ini, usaha kenabian ini, seperti yang dulu yang dilakukan oleh para nabi itu, di situ tidak ada perbedaan Pak.
meskipun itu udah pernah naik panggung bayaran puluhan juta untuk perkara dunia sekalipun, ketika satu jamaah ini makan satu nampan, ya udah makan satu nampan. Bukannya mereka makan langsung ke restoran, nggak, makan juga bareng-bareng. Ya, jadi di sini kita belajar kebersamaan. Ini satu rasa sama rata. Kalau biasa di jalan ya dibilang satu rasa sama rata, berdiri berdiri tinggi sama tinggi, kebersamaannya ada gitu. Alhamdulillah sebab silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada diri kita. Sebab silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan teman-teman yang dari Cirebon ini. Kalau bukan daripada silaturahmi ini mungkin kita gak akan tahu bagaimana sih nikmatnya kita ini belajar amal agama, bagaimana sih kita nikmatnya usaha atas iman, dan bagaimana sih kita nikmatnya dapat silaturahmi ini gitu. Jadi yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ini belajar usaha atas iman, karena iman ini penting. Seperti handphone ini kalau nggak dipakai aja, ini lama-lama handphone juga ngedrop habis. Begitu pula dengan suasana hati kita ini, agar ada semangat mengamalkan agama, semangat mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dengan cara kita ini harus mensuasanakan diri kita daripada perkara-perkara agama. Sekalipun permisi ya Pak Ustadz di sini, ini jauh daripada suasana agama seperti ini. Ditaruhlah di tengah kota. Kalau imannya nggak kuat, amalannya nggak kuat ya hancur juga. Karena suasananya sangat pengaruh. Yang dulunya gelap menjadi terang, dulunya jorok sekarang menjadi bersih, yang dulunya di kiri menjadi di kanan. Dan ternyata suasana ini dapat merubah seseorang. Yang dulunya buruk menjadi baik, merubah kehidupan. Asbab silaturahmi, asbab adanya teman-teman jamaah di sini yang mau peduli dengan teman-teman yang ada gambaran mungkin yang ada di jalan, ada di peduli ini menjadi asbab hidayah juga. Insya Allah sedikit saja yang dapat saya sampaikan, maka ada kebenaran ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan adanya kekurangan ini datangnya dari saya sendiri. Agar majlis ini tidak dianggap majlis yang lalai, mari kita tutup dengan doa di kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya gak lama-lama makanan udah siap belum? Insyaallah. Langsung makan